Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, izinkan saya mengucapkan panganjali umat terlebih dahulu. Om Swastiastu. Selanjutnya kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu, mulai dari yang pertama. Perkenalkan, nama saya Krisna Dewantara dengan NIM akhir 1456. Perkenalkan, nama saya Dewa Yumadi Aisyari Sinta Prameswari Winaya dengan NIM akhir 1457. Perkenalkan, nama saya Putu Ayudhya Dewi dengan NIM akhir 1458. Selanjutnya perkenalkan saya Putu Aura Dianawati Manikawa dengan NIM 2104551466. Perkenalkan, nama saya Gusti Ngurah Devantara Jenderal dengan NIM akhir 1472. Perkenalkan, nama saya Caroline Vania Kanasindina Wasolino dengan NIM akhir 1474. Baik, sebelum kami masuk kepada materi pembahasan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul tentang kaitan perkawinan campur dengan hak milik atas tanah. Next slide. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pembahasan yang pertama, yaitu definisi dari WNI, WNA, dan perkawinan campuran. Untuk definisi yang pertama, yaitu menurut pasal 26 ayat 1 Undang-Undang 1945, warga negara Indonesia atau warga negara Indonesia ini yang menjadi warga negara adalah orang Indonesia asli, yang dimana orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan jika disimpulkan, WNI ini menurut Undang-Undang 1945 merupakan orang-orang bangsa Indonesia asli yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, warga negara asing yang selanjutnya disingkat menjadi WNA merupakan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara asing. Dan selanjutnya, definisi untuk perkawinan campuran terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 57 ayat 1, yakni menjelaskan bahwa perkawinan campuran merupakan perkawinan antara dua orang yang di Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Next slide. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Baik, jadi perkawinan campuran memiliki banyak akibat hukum, seperti perolehan atau hilangnya kewarganegaraan, perolehan izin tinggal tetap bagi warga negara asing yang belum atau tidak mendapatkan kewarganegaraan di Indonesia, dan hak milik atas tanah. Untuk perolehan atau hilang kewarganegaraan, perkawinan campuran antara WNI dengan WNA di Indonesia tidak serta-merta mengubah kewarganegaraan WNA menjadi WNI, dan perceraian pun juga tidak bisa dijadikan alasan untuk langsung mendeportasi WNA yang bersangkutan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, Pasal 27, kehilangan kewarganegaraan bagi suami atau istri yang terikat perkawinan yang sah tidak menyebabkan hilangnya status kewarganegaraan dari istri atau suami. Dalam hal terjadi perkawinan campuran antara WNI dan WNA, orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campur dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami atau istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya. Menurut Undang-Undang Nomor 12 2006, Pasal 26 ayat 1 dan ayat 2 menjelaskan perihal warga negara Indonesia yang kawin dengan warga negara asing dapat kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum-hukum negara asal pasangannya mengikuti kewarganegaraan yang pasangan satunya akibat perkawinan tersebut. Menurut ini, WNA yang telah menikah secara sah dengan WNI dapat memperoleh kewargaan rakyat Republik Indonesia dengan pewarganegaraan. WNA terkait harus sudah bertempat tinggal di wilayah RI paling singkat 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut, kecuali dengan perolehan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda. Dengan demikian, apabila seorang ibu merupakan WNI yang telah melakukan pewarganegaraan, kewarganegaraannya tidak akan hilang meskipun bercerai dengan ayah. Untuk akibat hukum selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan
lanjutan dari penjelasan sebelumnya, yaitu akibat hukum lainnya dari perkawinan campuran, yaitu perolehan izin tinggal tetap bagi warga negara asing yang belum atau tidak mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Pada pasal 1 ayat 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan izin tinggal tetap adalah izin yang diberikan kepada orang asing tertentu untuk bertempat tinggal dan menetap di wilayah Indonesia sebagai penduduk Indonesia. Syarat pemberian izin tinggal tetap bagi orang asing terdapat pada pasal 54 Undang-Undang 6 Tahun Undang-Undang Nomor 6 2011 tentang Keimigrasian, yaitu yang pertama, orang asing pemegang izin tinggal terbatas bagi rohaniawan, pekerja, investor, dan lanjut usia. Kedua, keluarga karena perkawinan campuran. Yang ketiga, suami, istri, dan atau anak dari orang asing pemegang izin tinggal tetap dan orang ex warga negara Indonesia dan ex subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia. Izin tinggal tetap diberikan untuk jangka waktu 5 tahun, kecuali untuk orang asing dalam hal ini sebagai suami, istri, dan atau anak dari orang asing pemegang izin tinggal tetap dan anak yang lahir di Indonesia dari orang asing pemegang izin tinggal tetap tersebut. Selain itu ada beberapa undang-undang yang mengatur mengenai izin tinggal tetap. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dan yang ketiga, ada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang prosedur teknis pemberian perpanjangan, penolakan, pembatasan, dan berakhirnya izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, dan izin tinggal tetap, serta pengecualian dari kewajiban memiliki izin tinggal. Yang terakhir, akibat hukum dari perkawinan campuran adalah hak atas milik tanah yang akan dijelaskan lebih rinci selanjutnya oleh teman kami. Baik, terima kasih. Saya izin untuk melanjutkan presentasi. Hak milik atas tanah seorang warga negara Indonesia dalam perihal perkawinan campuran diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, selanjutnya disingkat UUPA. Warga Indonesia atau warga atau WNI yang melakukan perkawinan campuran tanpa adanya perjanjian kawin pisah harta otomatis kehilangan haknya untuk memiliki atau memperoleh hak tanah di Indonesia karena akan menjadi bagian dari harta bersama dengan warga negara asing. Mengingat pula Undang-Undang Pokok Agraria menganut asas nasionalisme yang menegaskan bahwa warga negara asing tidak diperbolehkan untuk memiliki hak tanah di Indonesia, diatur dalam pasal 21 UUPA. Dengan demikian, maka terjadinya perkawinan campur yang mengakibatkan percampuran dalam harta bersama, warga negara Indonesia tidak dapat memiliki hak atas tanah baik dengan status hak milik yang menurut pasal 20 ayat 1 UUPA menjelaskan bahwa hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai oleh orang atas tanah. Selanjutnya, hak guna bangunan atau HGB. Berdasarkan pasal 35 ayat 1 UUPA nomor 5 tahun 1960, HGB adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Selanjutnya, hak guna usaha atau HGU. Dalam pasal 28 ayat 1 disebutkan hak guna usaha adalah hak yang mengusahakan tanah yang dikuasai oleh negara dalam jangka waktu tertentu untuk usaha pertanian, perikanan, dan peternakan. Sekian materi yang saya sampaikan, dilanjutkan dengan teman saya. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya yaitu di mana hak milik atas tanah dalam perkawinan campuran hanya dapat dimiliki oleh WNI yang memiliki perjanjian kawin pisah harta. Namun, dengan hadirnya putusan MK 69 tahun 2015 ini, WNI yang telah melangsungkan perkawinan campuran tanpa membuat perjanjian kawin, yang sebelumnya diatur bahwa perjanjian kawin tersebut hanya dapat dilakukan sebelum melaksanakan perkawinan, kini dapat membuat perjanjian kawin untuk dapat memiliki hak atas tanah. Selanjutnya, WNI yang sebelum perkawinan campuran memiliki
hak milik atas tanah akibat warisan dengan wasiat dan melakukan perkawinan campuran tanpa adanya perjanjian kawin pisah harta, menghasilkan tanah yang dimiliki WNI tersebut akan jatuh ke tangan negara. Selanjutnya, seorang anak lahir akibat perkawinan campuran dan memiliki kewarganegaraan ganda tergantung akan asas kewarganegaraannya, yaitu ius soli dan ius sanguinis, yang diakui oleh kedua negara dari ayah dan ibu anak tersebut. Maka anak dengan kewarganegaraan ganda tersebut dapat mewarisi hak atas tanah tersebut hanya setelah ia berumur 18 tahun. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, masih dengan perihal anak yang lahir akibat perkawinan campuran. Pelindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran untuk tetap mempertahankan hak warisnya atas hak milik atas tanah dapat dilakukan oleh sang anak tersebut, yaitu dengan memilih kewarganegaraan menjadi warga negara Indonesia maksimal 1 tahun setelah memperoleh warisan hak milik atas tanah tersebut. Namun apabila sang anak memilih kewarganegaraan menjadi warga negara asing, maka bagi anak tersebut berlaku ketentuan pasal 21 ayat 3 UU PA, di mana dalam jangka waktu 1 tahun anak tersebut harus mengalihkan hak milik atas tanahnya, sehingga hak waris untuk mempertahankan hak milik atas tanahnya akan hilang. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau, hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung. Dengan itu, dapat disimpulkan bahwa yang mempunyai hak milik atas tanah sesuai dengan UU PA adalah mereka yang merupakan warga negara Indonesia, dengan pengecualian seperti yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Batasan waktu yang tertera dalam Undang-Undang Pokok Agraria diatur untuk menegaskan asas nasionalitas yang dianut, yakni berdasarkan kekuasaan negara, di mana negara mengatur hubungan hukum antara orang dan tanah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab, dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan untuk on mic atau mengirimkan pertanyaannya lewat chat box. Terima kasih. 3 penanya pertama saya akan berikan poin. Itu ada pertanyaan tuh. Ini bertanya Bunga Lili. Oh, Bunga Lili. Mana Bunga Lili? Baik, Bapak, apakah suara saya dapat terdengar? Ya, dengar tuh ada pertanyaan tuh. Baik, Pak. Saya mungkin akan mengajukan pertanyaan saya secara on mic. Untuk teman-teman kelompok 1, saya izin bertanya, bagaimana dengan kartu keluarga dari perkawinan campuran antara WNI dan WNA jika WNA tidak mau untuk mengubah kewarganegaraannya? Apakah suami istri dan anak dari perkawinan tersebut tetap dapat mendaftarkan keluarganya di Indonesia? Terima kasih, kelompok 1. Kalau kelompok 1 nggak bisa jawab, karena bisa ini ya, pending jawabannya, jangan mengarang-arang. Jadi pending dan bisa kita umumkan minggu depan. Ini dicatat. Gimana kelompok 1? Bagaimana? Ketua kelompok 1? Putuskan aja segera. Jangan lama-lama. Ini Ngakang juga ada pertanyaan, Ngakang Komang Riu Chandra. Tia, silakan bertanya on mic. Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.
Perkenalkan, nama saya Septia Sumaryani dengan NIM akhir 1482. Saya izin bertanya, seperti yang dipaparkan oleh kelompok 1 tadi, seorang anak lahir akibat perkawinan campuran dan memiliki kewarganegaraan ganda, maka anak dengan kewarganegaraan ganda tersebut dapat mewarisi hak tanah tersebut hanya setelah ia berumur 18 tahun. Pertanyaan saya, apa yang terjadi jika kedua orang tua anak tersebut telah meninggal, namun anak tersebut belum berumur 18 tahun? Apakah ia tetap bisa mewarisi hak tanah tersebut? Dan jika tidak, siapakah yang berhak untuk mewarisi hak tanah tersebut? Terima kasih. Berat. Baik, untuk Septia, izin untuk dikirimkan pertanyaan lewat chat box ya. Terima kasih. Oke, sudah Baik, cukup. Aura. Sudah cukup 3 pertanyaan dulu ya. 1, 2, 3 ya. Pandea, saya kasih itu yang pertanyaan 3 ini poin 2 semuanya. Baik, Bapak. Bagaimana? Tolong dicatat Pandea ya. Saya juga sudah rekam. Apa namanya? Kelompok pertama bagaimana bisa menjawab? Atau Anda akan tunda jawabannya? Izin menjawab, Pak. Untuk Ya. pertanyaan Bunga Lili, mungkin untuk pertanyaan Septia dan juga Dewangakan Komang Rio bisa pending, Pak, untuk dijawab minggu depan. Oke, bagaimana Caroline? Kalau bukan menurut saya sih Pak, tapi maksudnya dari apa yang sudah saya cari, seperti tadi udah dijelaskan dengan teman saya, ada WNA yang dapat memiliki kartu izin tinggal tetap Pak. Nah di situ kartu izin tersebut atau disingkat kitab biasanya itu bisa digunakan apabila WNA tidak mau mengubah kewarganegaraannya tetapi ingin memasuki kartu keluarga WNI, pasangan WNI-nya Pak. Jadi jawabannya adalah apabila seorang WNA tidak ingin mengubah kewarganegaranya tetapi ingin masuk ke dalam kartu keluarga, ia harus memiliki kartu izin tinggal tetap. Terima kasih Pak. Oke. Ya, jadi saudara Izin masuk Pak. Siapa nih? Krisna Dewantara, saya anggota kelompok 1, saya ingin menjawab pertanyaan Septia. Ya, silakan. Sistem hukum lebih condong ke ayah. Hal ini memiliki tujuan yang baik, yaitu kesatuan dalam keluarga. Selanjutnya, jika si ayah sebagai warga negara asing, maka menurut UU PA, orang asing yang setelah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan wajib melepas hak itu dalam jangka waktu 1 tahun. Jika tidak melepas hak tersebut, maka akan jatuh ke negara. Sekian Pak, terima kasih. Baik. Stop dulu ya komentar-komentar dari kelompok 1 ya. Nah, sekarang saya gantian yang menjelaskan. Nah, penting ini, semua pertanyaan ini kalian masukkan ke catatan masing-masing, penting sekali. Dan saya ingin di akhir perkuliahan kita ini, catatan ini tersusun dengan rapi semuanya, baik kelompok 1 maupun kelompok yang lainnya. Dan ini akan menjadi semacam frequently question and answer itu loh. Kalau kita kalau lihat di internet kan ada tuh, kalau mau baca aplikasi pasti ada pertanyaan atau pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul, ya. Dan ini akan jadi bekal saudara-saudara kelak. Jadi lebih enak kita belajar seperti ini. Nah, baik, saya akan jelaskan satu persatu. Ya. Pertama, sebagaimana yang saya sudah sampaikan sebelumnya, bahwa UPA kita ini mengandung asas nasionalitas. Artinya hanya warga negara Indonesia saja yang bisa memiliki hak milik atas tanah. Lalu, apa mungkin warga negara asing memiliki hak milik atas tanah? Jadi, warga negara asing mungkin saja mereka diwarisi, mendapatkan hibah dari orang Indonesia atau warga negara asing, mungkin saja. Tetapi dalam proses peralihan di Badan Pertanahan Nasional, dia tidak bisa, karena dia adalah sebagai warga negara asing. Ya, di proses peralihan di sertifikat itu merubah nama itu, mengganti nama, tidak bisa dia. Oleh sebab itulah harus dialihkan, segera dialihkan.
Tapi kalau warga negara asing dia mendapatkan hibah, katakanlah 2007 dia mendapat hibah, 2022 juga belum dia alihkan, apalagi dia menguasai hak milik atas tanah ini kalau ketahuan negara ini bisa ditarik oleh negara. Itu konsekuensi dari hak menguasai negara dan bahwa hak milik itu hanya dimiliki oleh warga negara. Oke. Kemudian kita lihat Bung Lili bertanya, bagaimana dengan kakaknya? Nah, ingat perkawinan campuran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu adalah undang-undang perkawinan yang mengatur perkawinan di Indonesia. Ya. Nah, maka mari kita lihat syarat sahnya perkawinan. Sahnya perkawinanlah dilakukan dengan sesuai dengan adat budaya masing-masing. Kemudian setelah itu dicatatkan di catatan sipil. Nah, sehingga si warga negara asing pun tercatat dalam catatan sipil di Indonesia. Ya. Catat di catatan sipil Indonesia. Nah, terkait dengan identitas, nah, sebagaimana disampaikan tadi oleh Caroline, ya, yang disampaikan tadi oleh Caroline, gitu ya. Kira-kira apa yang menunjukkan identitas dia ketika dia tidak memiliki kartu tanda penduduk, KTP ya, identitas, kemudian paspor, ya, itu sebagai dasar. Artinya si warga negara asing ini harus mengikuti aturan-aturan yang ada di Indonesia. Tuh. Kemudian Dewang akan Komang Rio Chandra. Jadi pemisahan harta, jadi begini saudara ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 mengatur bahwa ada perjanjian kawin. Nah, jadi perjanjian kawin itu sebenarnya adalah perjanjian pranikah atau prakawin gitu ya. Artinya perjanjian itu dibuat sebelum dilakukannya perkawinan. Sebelum dilakukannya perkawinan. Tujuannya apa? Tujuannya itu adalah untuk dasar membuktikan bahwa si laki-laki atau si perempuan dia membawa harta bawaan masing-masing. Pertama. Terus kedua, si suami istri ini sebelum mereka kawin sudah menentukan uangmu atau uangku gitu. Pisah nih. Lalu atau mungkin saja si calon suami istri ini punya otak bisnis. Ya, suatu saat saya akan mendirikan perseroan terbatas. PT. Yang mana PT itu adalah didirikan oleh 2 orang dengan perjanjian berdasarkan pemisahan kekayaan. Nah, bisa saja orientasinya ke sana. Bisa saja seperti itu. Itulah dasarnya kenapa ada pemisahan kekayaan. Nah, ketika terjadi perceraian, ini akan mudah untuk diselesaikan. Kemudian, nampaknya fenomena yang ada di masyarakat, banyak sekali warga negara Indonesia ini kawin dengan warga negara asing. Rugi nggak Indonesia ini? Rugi. Kenapa rugi? Si warga negara asing ini seolah-olah dia mendiami sesuatu, yang bukan haknya dia. Gitu. Berdasarkan kebangsaan, asas kebangsaannya. Kalau persoalan suami istri, oke saja, tapi ini asas kebangsaannya. Nah, kemudian di satu sisi lagi, logika hukum, ketika ada laki-laki dan perempuan kawin, warga negara asing, warga Indonesia kawin, mereka membeli bidang tanah meskipun atas nama istri atau atas nama si suami yang warga negara Indonesia. Tapi karena ada unsur asing di dalamnya, berarti ada percampuran harta dong. Berarti ada, katakan 5.000 duitnya laki-laki, 5.000 duitnya perempuan, pakai beli bidang tanah. Terus bidang tanahnya atas nama istri, karena kebetulan istri warga negara Indonesia. Begitu dong logikanya. Lalu logika berikutnya adalah apa? Ketika mereka cerai gimana?
Boleh nggak sih laki-laki ini nuntut, si warga negara asing ini nuntut tanah, bidang tanah atas nama istrinya itu? Boleh nggak? Nggak boleh. Ya kenapa nggak boleh? Ya karena si istri yang atas namanya tertera di sana. Ya, dan si istri itu berdasarkan hukum hanya dia yang dilindungi oleh hukum karena dia warga negara Indonesia. Jadi begitu problemnya. Artinya akhirnya adalah putusan mahkamah ya, melihat fenomena ini. Nah, dibuatlah aturan bahwa perjanjian kawin pun dapat dibuat setelah kawin. Artinya kemanfaatannya yang diperhitungkan oleh mahkamah. Kemanfaatannya. Kemanfaatan pertama adalah warga negara Indonesia tetap memiliki hak yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya. Ya, dengan syarat, kalau kau kawin dengan warga negara asing, kau buat perjanjian kawin. Atau kalau kau sudah kadung kawin, sudah kadung menjalankan perkawinan, untuk memberikan kepastian pada anakmu ke depan dan sebagainya, kau buatlah itu perjanjian kawin lagi. Nah, begitu. Nah, seperti ilustrasi saya kan, kemarin ada mahasiswa saya itu, di alumni di sini. Kebetulan saya punya bimbingannya, dia kawin sama orang Jerman. Kan sudah, pasti kalian sudah nonton. Bagaimana Pak? Ini saya bilang, ayo kita buat video aja lah. Biar yang teman-teman lain, teman-teman di Jerman semua juga tahu, teman-teman di Inggris saya juga tahu apa konsekuensinya bagi si anak dan sebagainya. Nah ini, seperti pertanyaannya si siapa tadi ya, Septia Sumaryani. Di depan saudara ada kawah perdata nggak? Siapa yang ada kawah perdata di depan? Undang-undang hukum perdata. Saya punya. Saya, Pak. Ya. Caroline ya. Caroline tadi ngomong ya? Iya, Pak. Oke. Caroline, kamu lihat pasal 2 kawah perdata. Buku ke-1 kan, Pak? Iya, buku ke-1. Pasal 2 pasti buku ke-1. Oke, pasal 2, anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir setiap kali kepentingan si anak menghendakinya. Bila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada. Jadi pasal 2 kawah perdata sebagaimana dibacakan oleh Caroline. Nah, kalian kalau ada buku kawah perdata tuh lingkarin. Nah, ya, lingkarin itu. Sebagaimana dibacakan oleh Caroline itu. Makanya kalau kalian nonton sinetron itu jangan langsung ditelan mentah-mentah ya. Kalau film sinetron itu ya, karena semua film itu bertentangan dengan hukum nasional kita. Coba itu apa Ikatan Cinta itu, masa ada anak hilang 2 minggu, 2 hari, 3 hari itu masa tidak dilaporkan ke polisi hilang gitu. Jadi banyak hal yang inilah kadang meracuni cara pemahaman hukum kita sinetron-sinetron di Indonesia ini. Nah, pasal 2 kawah perdata yang dibacakan oleh Caroline tadi itu adalah refiksi atau fiksi hukum. Ya. Hukum itu membuat fiksi. Hukum itu membuat fiksi. Jadi seolah-olah bayi dalam kandungan itu udah seperti kita-kita ini. Bayi dalam kandung itu dianggap sudah ada sepanjang kepentingannya menghendaki. Jadi bayi dalam kandungan itu sudah dianggap seperti Putu Aura Dianawati Manik Awa. Sudah ada kita seolah-olah. Ketika dia dilahirkan hidup, dia dianggap sudah ada sepanjang kepentingan menghendaki. Contoh, ada perempuan Indonesia kawin dengan laki-laki Jerman. Ya, kawin dengan laki-laki Jerman. Lalu mereka ini udah buat perjanjian kawin ya, kemudian mereka ini membeli bidang-bidang tanah. Dia beli bidang tanah tuh sampai 2 hektar. Sampai 2 hektar. Nah, kemudian mereka honeymoon, si istri mengandung, si suami tabrakan mati.
Pertanyaan berikutnya adalah siapa ahli waris si orang Jerman ini? Ya, ahli warisnya ada 2. Siapa itu? Si ibu dan si janin. Ya, meskipun si janin belum ada, tapi sudah dilindungi oleh pasal 2 KUH Perdata. Bayi dalam kandungan dianggap sudah ada, ya, sudah ada dia ketika kepentingannya menghendaki, kepentingannya si bayi kelak itu menghendaki. Kepentingannya apa? Sebagai ahli waris. Ya. Kapan dia sebagai ahli waris? Nah, kita lihat dalam Undang-Undang Kewarganegaraan. Dalam Undang-Undang Kewarganegaraan ketika ada anak perkawinan campur, ya, ada anak perkawinan campur, Undang-Undang Kewarganegaraan kita ini menganut asas, ada yang tahu nggak? Asas apa? Satu udah bahasa itu. Izin menjawab, Pak. Ya, karena nih Asas kewarganegaraan ganda atau bipatrit, Pak. asas kewarganegaraan ganda terbatas, jangan lupa. Ini asas kewarganegaraan terbatas. Oke, Pak. Ya, terbatasnya apa? Si bayi ini, nah katakanlah lahir, ini akhirnya lahir, lahir, katakanlah namanya Caroline. Caroline ini sampai dia umur 18 tahun, dia dianggap memiliki 2 kewarganegaraan. 2 kewarganegaraan terbatas. Sampai di umur 18 tahun dia nentuin, kau mau Indonesia atau kau mau Jerman. Kalau kau mau Indonesia, kau berhak mendapatkan hak milik atas tanah. Tuh. Ya, itulah warganegaraan ganda terbatas yang diatur oleh Undang-Undang Kewarganegaraan. Tujuannya apa? Melindungi. Nah, begitu saudara-saudara. Artinya kenapa bicara hukum ini bukan persoalan yang mudah. Ya. Hukum ini kompleks. Kalau kalian sia-siakan waktu untuk membaca, kalian nggak akan bisa memecahkan problem itu. Ini ketika kita ngomongin begini aja, kita melebar-lebar. Oh, apa hubungan dengan KUH Perdata, pasal 2, gitu ya. Hubungannya tanah kawin kok sama pasal 2, nah ini melebar dia. Nah, suatu saat kelak saudara-saudara akan menjadi konsultan hukum. Kalian kelak ke depan akan menjadi konsultan bagi warga negara yang mau perkawinan ganda campuran. Nah, ini yang saudara harus tahu. Dan kalau misalnya saudara-saudara melakukan riset sekarang di Bali, gitu, banyak sekali pelanggaran persoalan hak milik atas tanah di Bali ini. Banyak sekali. Nah, makanya saya ingin memberikan pemahaman secara komprehensif kepada saudara-saudara. Dan harapan saya akan lahir skripsi-skripsi tentang pertanahan yang unik-unik. Contoh lagi, Anda mungkin pernah main ke Renon, di sana ada kedutaan. Ya. Kedutaan itu dia diam di atas tanah di Renon itu. Nah, tanah di Renon tempat kedutaan diam itu itulah negaranya dia. Ya, dia memiliki hak privilege di duta besar Australia misalnya. Nah, jadi dia disediakan bidang tanah 10 are, gitu, 10 are, gitu, 10 meter persegi di Renon. Nah, 10 meter persegi di temboknya itu, ya, sampai temboknya itu, dia itu artinya apa? Itu negaranya dia tuh. Meskipun dia di Indonesia, itulah hak privilege. Itu saudara, begitu kompleksnya. Jadi, nah itulah kaitannya dengan ceritanya pertanyaan dari Setia Sumariani. Lalu bagaimana posisinya gitu loh? Posisi seperti apa? Ketika ada anak, bukan begitu ya pertanyaan Setia tadi ya, Sumariani. Iya, Pak. Ya, apa lagi lanjutan pertanyaanmu tadi?
Pertanyaan saya itu, apa yang terjadi jika kedua orang tua anak telah meninggal, namun anak tersebut belum berumur 18 tahun? Apakah ia tetap bisa mewarisi hak tanah tersebut, dan jika tidak, siapakah yang berhak? Ya, tadi saya bicarakan dari dia belum lahir. Nah, kemudian lahir nih. Kemudian dia lahir. Ketika dia lahir, bagaimana kondisinya dan ketika orang tuanya sudah meninggal semua? Nah, barulah kita melompat ke persoalan perwalian namanya. Itu ada dalam KUH Perdata, Anda bisa lihat perwalian. Artinya si anak ini akan dilindungi oleh perwaliannya. Akan dilindungi oleh perwaliannya sampai dia cukup umur. Ya, sampai dia cukup umur. Nah, sekarang saudara-saudara mahasiswa, dari 3 pertanyaan ini pun sudah melebar kemana-mana. Ya, analisa kita. Ya, sudah melebar kemana-mana. Harapan saya dari 3 pertanyaan ini Anda kembangkan lagi. Ya, dari 3 pertanyaan ini menjadi tugas dari kelompok 1 untuk mengembangkan materi-materi yang sudah saya sampaikan tadi. Baik itu dari persoalan duit kewarganegaraan tunggal, dari persoalan pasal 2 KUH Perdata, Anda kembangkan itu. Nanti in the end, di belakang perkuliahan ini kita jebret jadi satu. Ya, silakan satu kelompok itu nanti ketik di dalam Word, jebret jadi satu. Pertanyaan, jawaban, pertanyaan, jawaban. Itu nanti akan jadi kitab saudara. Ketika saudara sudah berprofesi ke depan. Mau jadi lawyer, mau jadi hakim, mau jadi jaksa, mau jadi apa. Jadi pengangguran, juga berfungsi juga. Jadi satu, jebret. Nah, kemudian tadi pertanyaan Dewa Ngakan Komang Rio, penting menggunakan akta notaris. Anda bisa lihat Undang-Undang Jabatan Notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan. Anda bisa lihat itu. Siapa itu notaris? Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akte otentik. Nah, nanti kalau kalian misalnya lanjut ke Magister Kenotariatan, ketemu saya lagi, kita baru belajar notaris. Lalu apa akte otentik itu? Akte otentik itu akte yang dibuat oleh pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Dan berlakulah asas presumptio iustae causa. Silakan kalau kalian mau kembangkan, silakan untuk kelompok 1. Ya, artinya saya tidak akan habiskan waktu di kelompok 1, saya akan berikan berikutnya kelompok berikutnya. Silakan Pandea. Atau ada pertanyaan dulu? Tidak ada? Oke, Pandea, lanjut kelompok berikutnya. Baik, izin masuk ya, teman-teman. Untuk Pak Sube, ini Heri dia ingin memaparkan kembali Pak tugasnya. Apa boleh Pak sebelum masuk ke depan aja, ini sedang klimaks ini, minggu depan aja. Oke. Jadi klimaksnya ngomongin perkawinan campuran, nanti minggu depan aja lah. Oke, berarti langsung lanjut ya ini ke kelompok 2. Untuk kelompok 2 itu dipersilakan ya untuk share screen. Terima kasih Pandea. Sebelumnya saya izin share screen. Baik, izin masuk ya, berhubung kelompok 2 itu saya termasuk di dalamnya sebagai anggota. Jadi teman-teman sebelum memulai materi yang akan dibawakan oleh kelompok 2, izinkan saya selaku moderator
untuk memperkenalkan terlebih dahulu ya anggota dari kelompok 2 sendiri. Baik, yang pertama ada Iwayan Asilumoja dengan NIM 1440 dan ada Murah Manik Wirakusuma Jaya dengan NIM 1450. Lalu ada Nikade Intan Hendra Putri dengan NIM 1448 dan ada I Gusti Agung Ratia Anjani dengan NIM 1453 dan dengan saya sendiri Pandya Trisna Pratnyani dengan NIM 1444. Baik, sebelum masuk ke materi lagi, di sini saya ingin memberitahu bahwa kita diberikan tugas ya untuk menganalisa video mengenai perkawinan campuran, di mana ada 2 video yang dibuat oleh Pak Sube Karma, di mana video yang pertama itu dengan judul Kawin dengan Warga Negara Asing, dan video yang kedua yaitu Perkawinan Campuran 2, Bagaimana Kewarganegaraan Anak. Oke, lanjut ke analisis video yang pertama ya, yaitu kawin dengan warga negara asing. Baik, di dalam video yang sudah dibuat bapaknya ini, di sini dipaparkan bahwa perkawinan itu adalah suatu ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga ataupun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sebuah perkawinan haruslah didasarkan atas persetujuan antara pihak pria dan wanita yang bersangkutan untuk membentuk hubungan hukum atau yang disebut pernikahan. Nah, pengertian perkawinan sendiri itu sudah diatur secara tegas ya teman-teman pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Nah, seiring perkembangan zaman, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini dianggap sudah tidak mampu ya untuk memenuhi kebutuhan pada masyarakat Indonesia. Sehingga pemerintah sendiri pun menerbitkan kembali Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Nah, perubahan atas undang-undang tersebut pun mengatur lebih tegas mengenai batasan umur seseorang untuk melangsungkan sebuah perkawinan. Nah, akibat adanya arus globalisasi dan akulturisasi budaya, perkawinan campuran sudah banyak dipraktikkan ya teman-teman ya. Perkawinan campuran ini dimaksud adalah perkawinan antara 2 orang yang berada di Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlainan karena adanya perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Nah, perkawinan campuran ini tuh sudah diatur pada pasal 57 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Nah, dalam perkawinan sendiri akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban teman-teman. Selain hak dan kewajiban pula, suatu hubungan perkawinan nantinya akan menimbulkan akibat hukum. Nah, perkawinan campuran pun dapat menghadirkan kompleksitas antara hak dan kewajiban pasangan suami istri ya. Beberapa akibat hukum yang dapat timbul dalam perkawinan campuran antara lain adanya percampuran harta, status kewarganegaraan anak, pewarisan, dan sebagainya. Nah, adanya kompleksitas tersebut pun menimbulkan perkawinan campuran memiliki korelasi atau hubungan dengan bidang hukum lainnya. Nah, akibat hukum yang paling dominan timbul dalam perkawinan campuran ini adalah terkait hal percampuran harta ataupun permasalahan kepemilikan hak atas tanah yang kemudian dijadikan harta gonogini. Hal tersebutlah yang akhirnya akan membuat perkawinan campuran memiliki hubungan yang erat dengan hukum agraria seperti yang tadi sudah disampaikan oleh kelompok 1 ya. Oke, untuk next slide bisa dibawakan oleh teman saya Intan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya ingin melanjutkan pemaparan dari video yang pertama. Di mana pada kasus gonogini harta perkawinan campuran di Indonesia ini antara warga negara Indonesia dan warga negara asing secara aktual bertentangan dengan asas-asas nasionalitas di Indonesia terkait dengan kewarganegaraan.
Hukum di Indonesia telah mengatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau UUPA untuk mempertegas adanya asas nasionalitas. Ini mempertegas di mana tidak memberikan kewarganegaraan asing memiliki hak atas tanah di Indonesia. Pemerintah pun menindaklanjuti dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang pemilikan rumah tempat atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia. Diundangkannya PP Nomor 103 Tahun 2015 ini memberikan pengaturan secara khusus terkait akibat hukum yang ditimbulkan perkawinan campuran, khususnya percampuran harta suatu hak milik atas tanah yang menjadi harta bersama. Menyikapi hal tersebut, akhirnya diputuskanlah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69 garing PUU strip 13 garing 2015 yang dimana salah satu amar putusannya itu adalah untuk mengadili pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, di mana yang berbunyi pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Dengan putusan MK nomor 69 garing PUU strip 13 garing 2015 ini memberi putusan bagi pelaku kawin campur khususnya warga negara Indonesia untuk tetap bisa menerima hak konstitusionalnya dengan cara membuat perjanjian perkawinan selama perkawinan campuran ini berlangsung. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Izin untuk melanjutkan sesi analisis dari video kedua, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, khususnya pada pasal 57 ayat 1, yang dimaksudkan dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Dalam video, kasus perkawinan campuran yang dilakukan oleh Fitri dengan Mr. Peter yang saat ini menetap di Inggris. Nah, mereka memiliki kewarganegaraan yang beda, di mana Fitri tersebut tetap dengan berkewarganegaraan Indonesia dan sedangkan Mr. Peter tetap berkewarganegaraan Inggris. Namun, setelah 5 tahun perkawinannya, Fitri diberikan hak untuk menentukan kewarganegaraannya, apakah tetap berkewarganegaraan Indonesia atau berkewarganegaraan Inggris. Namun, Fitri tersebut tetap mendapatkan visa Inggris untuk selamanya. Nah, bagaimana status kewarganegaraan anak dari hasil perkawinan campuran tersebut? Nah, anak sendiri telah diatur menurut ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk pula anak yang masih dalam kandungan. Hal tersebut juga sejalan dengan ketentuan pasal 2 KUHP yang memberikan pengecualian bahwa anak yang masih dalam kandungan dapat menjadi subjek hukum apabila terdapat kepentingan yang mengkehendaki dan dilahirkan dalam keadaan hidup. Kepentingan yang mengkehendaki dalam hal tersebut diartikan bahwa peristiwa hukum memberikan kemungkinan jaminan perlindungan terhadap anak yang masih dalam kandungan, seperti contohnya itu dalam hal pewarisan. Nah, dalam teori hukum perdata internasional, untuk menentukan status dari kewarganegaraan anak hasil dari perkawinan campuran tersebut, perlu kita lihat terlebih dahulu dari status perkawinan orang tuanya. Apabila perkawinan orang tua tersebut sah, maka anak tersebut memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, dan apabila perkawinan tersebut tidak sah, maka anak tersebut dianggap hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya saja. Next. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu Rati. Izin melanjutkan. Apabila kita berbicara mengenai status kewarganegaraan anak dari hasil orang tuanya yang berbeda kewarganegaraan atau biasa yang disebut dengan perkawinan campuran, itu sebenarnya sudah diatur di dalam sistem pengaturan hukum negara kita Indonesia. Dalam sistem pengaturan hukum di Indonesia sendiri, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang mencabut undang-undang terdahulunya, yaitu Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia,
status anak hasil dari perkawinan campuran akan memiliki dua kewarganegaraan namun berlaku secara terbatas. Artinya adalah bahwa anak dalam kategori kewarganegaraan ganda ini diberikan ruang hukum atau kesempatan untuk memiliki dua kewarganegaraan secara bersamaan, namun hanya terbatas hingga usia 18 tahun atau sebelumnya, namun sudah menikah. Yang mana pengaturan ini diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Adapun batas waktu yang diberikan untuk menyampaikan pernyataan untuk memilih kewarganegaraan tersebut adalah untuk disampaikan dalam waktu paling lambat 3 tahun setelah anak berusia 18 tahun atau sudah menikah. Hal ini tentu berbeda dengan ketentuan yang terdapat pada undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 yang hanya terpusat pada sistem hukum ayah atau patrilineal, dan undang-undang ini dirasa sudah tidak relevan dalam mendasari kepentingan para pihak dalam perkawinan campuran, terutama dalam hal perlindungan bagi istri serta juga dalam hal pengaturan masalah kewarganegaraan bagi anak-anak hasil perkawinan campuran tersebut. Maka dari itu, hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ini merupakan suatu bentuk kemajuan positif terutama dalam hal pengimplementasian penerapan asas kewarganegaraan ganda atau bipetrit yang bersifat terbatas bagi anak hasil dari perkawinan campuran, serta secara tidak langsung juga akan memberikan penguatan perlindungan terhadap hubungan antara anak dengan ibunya sendiri yang tidak dirasakan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia terdahulunya. Baik, mungkin sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan saya kembalikan kepada teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya izin untuk melanjutkan. Kesimpulan dari kelompok 2 setelah menyaksikan kedua video mengenai perkawinan campuran tersebut adalah pengertian perkawinan campuran diartikan sebagai perkawinan antara dua orang yang berbeda di Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Perkawinan campuran telah diatur pada pasal 57 ayat 1 UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan campuran dapat menghadirkan kompleksitas antara hak dan kewajiban pasangan suami istri. Beberapa akibat hukum yang dapat timbul dalam perkawinan campuran yaitu percampuran harta, status kewarganegaraan, anak, warisan, dan lain sebagainya. Adapun kesimpulan dari analisa kelompok kami mengenai video pertama yaitu membahas secara rinci mengenai bagaimana akibat hukum dalam suatu perkawinan campuran yaitu percampuran harta bersama antara kedua belah pihak. Membahas bagaimana urgensi sebuah pembentukan perjanjian bersama dalam melaksanakan perkawinan campuran. Serta membahas juga bagaimana pengaturan-pengaturan hukum yang ada di Indonesia mengenai percampuran harta maupun suatu hak seorang warga negara Indonesia yang melaksanakan perkawinan campuran. Lalu kesimpulan dari analisa kelompok kami mengenai video kedua adalah mengenai akibat hukum dari perkawinan campuran, yaitu bagaimana status kewarganegaraan anak nantinya jika terjadi peristiwa hukum. Dalam sistem pengaturan hukum di Indonesia sendiri berdasarkan undang-undang, status anak hasil dari perkawinan campuran akan memiliki kedua kewarganegaraan namun berlaku secara terbatas. Artinya bahwa anak berkewarganegaraan ganda ini diberikan ruang hukum untuk memiliki dua kewarganegaraan secara bersamaan namun terbatas hingga usia 18 tahun atau sebelum namun sudah menikah. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, begitu ya teman-teman hasil dari analisis kelompok 2. Jadi saya langsung lanjut aja ke ini ya, tanya jawab ya teman-teman ya. Untuk yang sudah ada pertanyaan bisa langsung di kolom chat ataupun on mic langsung. Terima kasih.
Ini udah mulai timbul pertanyaan-pertanyaan yang sudah melebar semua kemana-mana. Jadi akan timbul banyak pertanyaan, ya, akan timbul banyak pertanyaan. Ini Ko Mario bertanya, persoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan campuran adalah masalah kewarganegaraan anak. Betul. Dengan diundangkannya undang-undang kewarganegaraan yang baru, sangat menarik untuk dikaji mana pengaruh lahirnya undang-undang ini terhadap status hukum dari perkawinan campuran. Kewarganegaraan memiliki potensi masalah, misalnya dalam hal penentuan status personal yang didasarkan pada asas nasionalitas, maka seorang anak berarti akan tunduk pada ketentuan negara nasionalnya. Bila ketentuannya antara hukum negara yang satu dengan lain tidak bertentangan, maka tidak ada masalah. Namun bagaimana bila ada pertentangan antara hukum negara yang satu dengan yang lain? Pengaturan status personal anak itu akan mengikuti kaidah negara yang mana? Lalu bagaimana bila ketentuan yang satu melanggar asas ketertiban umum pada ketentuan negara yang lain? Aduh. Ini pertanyaan udah melebar ya. Jadi ternyata kalau kita cermati pertanyaan dari si Dewomekan Komariu, itu kompleks ya, memang kompleksitasnya tinggi sekali. Nah, kenapa di Indonesia di Undang-Undang Kewarganegaraan baru kita menganut asas dui kewarganegaraan tunggal? Ya ini salah satunya untuk mengurangi kompleksitas ini. Ya katakanlah begini, si anak yang lahir di Indonesia ini, yang mana orang tuanya melakukan perkawinan campuran, yang mana orang tuanya tetap mempertahankan kewarganegaraan masing-masing. Lalu bagaimana? Nah, makanya Indonesia mengambil sikap dui kewarganegaraan tunggal. Dui kewarganegaraan terbatas, ya. Tujuannya apa? Ketika si anak ini dia sudah apply dan lain sebagainya ditolak oleh warga negara itu, negaraan ayahnya misalnya, dia masih tetap menjadi warga negara Indonesia. Ya. Jadi ada proses dia itu mengurus hal tersebut. Gitu. Kasih jangka waktu setahun lah misalnya kalau untuk persoalan pertanahannya. Kalau dia itu sudah pindah ke warga negara. Tuh. Menarik. Jika ada seorang laki-laki WNA yang menikahi perempuan WNI dan lalu mereka menetap di negara laki-laki atau WNA, apakah setelah menikah sang istri tersebut sudah tidak dapat lagi memiliki properti hak milik atas nama sang istri atau WNI? Nah ini kalau kita pakai logika, sepanjang si istri yang WNI tersebut tidak pindah ke warganegaraan, dia tetap warga negara Indonesia. Kalau dia mau long stay di suatu negara tertentu, silakan saja. Jadi setiap negara-negara yang dituju itu pasti memiliki syarat ketika seseorang itu long stay. Ya. Dia tinggal lama di suatu negara tertentu. Gitu. Misalnya saya pernah punya pengalaman tinggal di Belanda 2 tahun. Gitu, misalnya. Visa saya visa Schengen. Nah, visa Schengen itu saya bisa keliling Eropa kemanapun, ya sepanjang di Uni Eropa. Kemudian berikutnya adalah saya memiliki kewajiban untuk mengecek paru-paru saya ini, torak saya ini. Karena kalau TBC itu umumnya datangnya dari daerah-daerah tropis. Nah, setiap 6 bulan saya melakukan cek torak ini, paru-paru ya. Kemudian kalau sudah fine, aman, saya bisa memperpanjang resident permit saya. Resident permit atau kartu tinggal sementara saya. Begitu. Nah, negara-negara lain juga memiliki aturan-aturan yang berbeda. Artinya sepanjang si warga negara Indonesia tidak beralih ke warga negaraan, tidak pindah warga negara, dia bisa tetap memiliki properti. Tetap bisa memiliki properti sepanjang ada perjanjian kawin dengan si warga negara asing. Itu ya. Kemudian di Gusti Agung Ayu. Ketika seorang WNI melakukan perkawinan campuran, melakukan perjanjian pernikahan setelah menikah, namun belum sempat kembali ke Indonesia untuk melakukan perjanjian perkawinan dan menikah secara hukum di Indonesia, namun telah bercerai, apakah hal tersebut perlu dibawa ke dalam hukum Indonesia
atau hanya mengikuti dan sesuai hukum di mana tempat mereka menikah, dan apakah WNI tersebut melanggar hukum yang berlaku di Indonesia? Waduh, kompleks lagi nih. Jadi WNI itu sudah melakukan perkawinan campur, kemudian melakukan perjanjian pernikahan setelah menikah, namun belum sempat kembali ke Indonesia untuk melakukan perjanjian perkawinan. Gimana maksudnya? Nah gini, ketika kita mendasarkan pada Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, berikut juga perubahannya, artinya berlakulah aturan hukum Indonesia. Karena mereka melakukan perkawinan kan Indonesia ini, ya, dicatatkan di Indonesia. Sehingga apa? Sehingga mereka harus membuat perjanjian kawin itu di Indonesia. Ya, dengan akte notaris tadi. Ya, nggak bisa mereka buat hanya perjanjian di bawah tangan, ini nggak bisa. Tapi umumnya dari praktek-praktek yang pernah saya lihat, ya, saya saksikan, biasanya ketika ada perkawinan campur mereka tanpa memiliki tanpa memiliki perjanjian kawin, mereka itu mengundang appraisal. Appraisal itu artinya penilai, appraisal independen, ya, penilai independen untuk menilai semua harta-harta mereka, harta bawaan mereka masing-masing ataupun harta bersama. Biasa dibagi dulu, diselesaikan dulu gitu, baru mereka melakukan perceraian secara hukum, atau perceraian dulu baru diikuti dengan persoalan harta gono gini gitu. Karena antara kalau di Indonesia ya, kalau di Indonesia ini pengalaman praktek, kalau di Indonesia antara perkawinan, perceraian, hak asuh itu berbeda, ya, nggak berbarengan ini, gitu. Ya, perceraian dulu, terus gono gini, itu hak asuh. Jadi berbeda-beda ya. Jadi penyelesaian ini nggak berbarengan. Kemudian ada pasangan suami istri. Sang suami berasal dari Jerman, istri berasal dari Indonesia. Mereka mempunyai satu anak. Oke. Apabila sang istri meninggal dan sang suami menikah lagi dengan perempuan yang kewarganegaraan Amerika, bagaimana status kewarganegaraan sang anak, dan apakah anak berhak atas harta sang istri maupun perempuan kewarganegaraan Amerika yang berperan sebagai ibu tirinya? Netron betul. Nah, jadi kita tetap berpedoman bahwa perkawinan campuran itu berlaku di Indonesia. Dia berada di Indonesia dulu. Ya. Nah, justru sekarang si warga negara Indonesia-nya meninggal nih. Tetap juga objeknya adalah hak milik atas tanah, gitu ya. Ceritanya harus komplitkan pertanyaan di sini. Jadi si anak ini sebelum dia berumur 18 tahun, dia masih terikat dengan kewarganegaraan Indonesia atau kewarganegaraan ganda, ya. Kewarganegaraan ganda. Artinya di Indonesia itu memberikan dia choice, memilih setelah umur kau 18 tahun kau mau pindah atau enggak. Karena di beberapa negara juga punya aturan kewarganegaraan berbeda-beda. Sama seperti Indonesia dulu, ketika bicara undang-undang kewarganegaraan dulu itu menekankan pada negaranya si ayah. Terus undang-undang yang baru ini menekankan pada kewarganegaraan ganda terbatas, kewarganegaraan terbatas. Nah sekarang lihat dulu nih, di Jerman seperti apa, di Amerika seperti apa, di sana Anda bandingkan. Tetapi intinya dalam pertanyaan ini adalah perkawinan campurannya terjadi di Indonesia, terdaftar di Indonesia. Ya. Nah, setelah saya pikir-pikir, saudara-saudara, menarik juga kalau kita buatkan seminar ini. Menarik juga kita buatkan seminar dan kita undang teman-teman yang di kelas-kelas yang agraria yang lain tuh untuk dengerin problem ini. Dan kalau memungkinkan, Anda bisa juga undang itu Mbak Fitri dan Mbak ini siapa namanya si Putra itu, ya, yang ada di dalam video saya itu, untuk dia jelaskan. Dan yang menarik lagi, kita bisa undang juga di Sdukcapil di Badung, di Gianyar,
di mana? Di kabupaten kota gitu. Undang. Kira-kira di Badung itu berapa sih? Ada perkawinan campur. Kemudian di Gianyar berapa sih? Nampaknya keren juga kalau kita buat seminar online ini. Dan saya rasa juga kalian yang bersegini ini bisa lah kita buat. Tinggal buat flyer, kita buat surat undangan, terus kita sebar surat undangan itu, minta surat izin dari Koprodinya saya juga, ya. Jadi kita buatnya seminar, kita buatkan SKP, kan bagus juga buat kalian dan yang lain SKP, ya. Oke ya. Jadi coba siapkanlah, Pandia nanti koordinir teman-teman, kita buatnya seminar online, webinar, ya. Kita buat webinar, nanti saya hubungi orang-orang di pemerintahan dan di Sukcapilnya apa-apa nanti mahasiswa saya akan bersurat begini, kita akan buat webinar, kita akan buat seminar terkait dengan perkawinan campuran dan bagaimana status hak milik atas tanah dalam perkawinan campuran, itu misal judulnya. Nah, kita undang-undang nih teman-teman yang lain nih, dari Warma Dewa, dari Undiknas, dari mana kita undang nih, biar nggak BEM aja buat seminar, kita buat juga gitu. Ya, nanti silakan Pandea buatkan ini, buatkan panitia, silakan kalian buat panitia. Ya, palingan kalau butuh dana-dana, saya siap lah dana, bantu dana, kalau perlu dana misalnya. Ya, jadi kita jadikan saja itu seminar sebagai ujian akhir semester nanti. Ya, kita jadikan saja ujian akhir semester gitu. Meskipun kita langsungkan di awal, tapi tetapnya sebagai ujian akhir semester. Begitu Pandea. Koordinir teman-teman, menarik juga kalau kita buat ini, kita buatkan seminar aja sekalian. Nah, dan hasil dari seminar itu adalah pengembangan fakultas hukum kepada masyarakat yang akan ya perkawinan campur di apa namanya di Bali itu misalnya. Menarik tuh, menarik. Oke, sampai jam berapa saya Pandea? Sampai jam 17.40 Pak. Oke, 17.40. Nah, sekarang saudara-saudara, dari pertanyaan-pertanyaan sudah muncul tadi itu, dan berikut dengan penjelasan saya, silakan masing-masing kelompok kalkulasikan itu. Ingat ya, ingat ini pesan saya kepada saudara-saudara. Hal begini ini akan muncul suatu saat ketika saudara-saudara sudah berprofesi. Gitu. Akan muncul ya masalah-masalah begini. Apa itu notaris? Dan tidak ada salahnya saudara-saudara mengetahui lebih awal. Ya, tidak ada salahnya kalian membaca undang-undang lebih awal gitu. Jadi minimal otak ini penuhnya dengan pemahaman-pemahaman mandiri kalian gitu loh. Jadi tidak ngikut-ngikut aja. Ya, jadi siapkan itu dan ya mungkin minggu depan kita bahas persiapan Pandea membuat seminar ini. Ya, Pandea dan teman-teman buat seminar ini. Udah kita itu kalau BEM biasanya kan buat seminar, sekarang kelas buat seminar. Kelas buat seminar gitu. Atau bila perlu jadikan seminar nasional saja. Biar ininya lebih tinggi. KP-nya lebih tinggi. Nanti undang itu yang dari luar negeri kan ada Mbak Fitri dia di YouTube. Saya tinggal kamu kontak aja itu, klik ininya dia. Kontak dia di komen itu. Saya juga ketemunya kan begitu di komen ketemu. Itu. Dia mau nanya-nanya, gini udah buatin video kamu sama Mas Bulemu, buatin video. Lalu saya akan berikan penjelasan dengan ini. Jadi teman-teman mau di Jerman semua biar paham. Atau saya undang nanti kelompok kawin campur di Jerman. Kemudian saya juga ikut di Facebook ininya dia. Ini loh kamu punya seminar, kalau kamu mau ikut silakan. Ini linknya. Jadi seminar internasional dari. Ya, Pandea siapkan. Mungkin seminggu ini apa gitu, siapa yang pintar buat flyer atau buat apa gitu ya, silahkan sambil kita tentukan nanti kapan akan kita laksanakan, kapan akan kita laksanakan. Atau pesertanya 500 orang gitu kan lumayan. Jadi, banyak yang berpartisipasi. Jadi saya ingin kelas ini adalah berbasis project,
Ya, proyek kita salah satunya seminar itu. Dan hasil dari seminar itu menghasilkanlah penelitian. Ya, itu yang harapan saya, dan saudara-saudara juga dari pertanyaan-pertanyaan ini membuat catatan sendiri, dan catatan itu menjadi ukuran proses by proses kalian. Gitu ya. Oke, karena waktu juga sudah mepet. Jadi sudah 2 kelompok yang mempresentasikan, karena tadi tidak ada yang mau mengacu berebutan ya. Jadi sempatnya hanya 2 kelompok saja yang mempresentasikan. Untuk catatan saudara, nah ini loh, ini agraria, ini komplit ini ya. Kalau kalian punya ini semua, kalian bisa baca. Jadi next kita lihat di pasal nanti saudara silakan baca bab 2, hak-hak atas tanah, air dan ruang angkasa serta pendaftaran tanah. Di sana ada A, B, C, D, E, F gitu. Hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak buka lahan, hak mengut hasil hutan, hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak tersebut. Gitu. Di sini ada berapa kelompok, Pandia? Ada 8 kelompok, Pak. Oke. Oke. Lihat pasal 16, silakan Pandia bagi itu masing-masing kelompok. Dan harap saya minggu depan itu berebutan ya. Karena kalau urut-urut kalian nggak kebagian yang lain representasi. Ini minggu depan saya lotre aja lah. Saya lotre saja. Izin konfirmasi, Pak. Berarti di pasal 16 itu yang peralihan hak guna usaha itu, Pak, nih? Pasal 16 itu, pasal Ya. 16 UPA ya? Ya. Ada 6 angka di sini. Di pasal 16 itu kan ada hak milik, hak guna usaha. Benar Pak ya? Iya, Pak. Nah, itu dibagi aja tuh, hak milik siapa, hak guna usaha siapa yang bahas, hak guna bangunan siapa, hak pakai siapa, hak sewa siapa, hak buka lahan siapa, hak memungut hasil hutan siapa, kemudian hak guna air atau terkait dengan undang-undang air siapa yang akan gini, hak guna ruang angkasa siapa gitu. Bagi saja. Ya, siap Bapak. Ya, dipresentasikan saja itu. Apa itu hak milik? Hak milik adalah ini, apa hak guna usaha. Oke? Sebelumnya berarti untuk sisa kelompok lagi 6 ini gimana Pak nih? Ya. Kan kita hari ini baru 2 kelompok yang presentasi, nah sisanya lagi ada 6. Berarti gimana nasib mereka Pak? Ya, nasib mereka ya begini. Nasibnya gimana? Apa yang terjadi dengan nasibnya? Gini kan minggu depan kita akan membahas terkait dengan pasal 16 ini Pak nih. Ya. Nah, itu kan hari ini kan masih ada sisa 6 kelompok tentang menganalisis video Bapak. Nah, itu gimana Bapak? Oh, maksudmu bagaimana kelanjutan bagi mereka? Iya. Mereka presentasi lagi. Tapi presentasinya direkam pakai video kirim ke saya. Karena waktu kita kan mepet nih. Ya, nanti saya akan upload itu. Atau yang kelompok lain juga mau silakan saya upload juga di YouTube. Silakan buat bagi yang lain. Makanya tadi buru-buruan angkat tangan, ya angkat tangan. Dan Pandia juga mancing-mancingin saya. Jadi saya suruh aja buat video.
Dan harapan saya dari semester ini Anda sudah berpikir skripsi tentang pertanahan, skripsi tentang bisnis dikombin dengan pertanahan, banyak sekali gitu. Kalau ada yang sesekali mau ikut saya ke pengadilan, silakan. Kadang ada jadwal-jadwal yang sedang di pengadilan. Silakan. Demikian dulu ya. Oke, perkuliahan ini sudah saya record. Ya. Nanti recordnya pun bisa saya upload juga nih. Ya, demikian dulu pertemuan hari ini. Karena sudah sore. Untuk itu, terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Kemudian, mari persiapkan seminar itu. Ya, artinya kita belum jadwal, masih tentatif ya. Persiapkan saja, cicil dari sekarang. Pandea sebagai ininya, koordinatornya. Nanti dibantu teman-teman yang lain. Silakan kalian diskusikan. Mana baiknya. Itu kalau perlu dana, oke saya bantulah. Ada dana sedikit saya bantu. Mungkin mau buat spanduk gitu kan. Besar pasang di kampus kan keren juga. Kelas Y, gitu, buat seminar. Gitu. Ya, oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sukses, Pak.